Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Sarah Victoria, NIM 062 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Nah, kali ini kita akan membahas tentang routing dinamik dan juga simulasinya dalam Cisco Packet Tracer. Selamat mendengarkan. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing ini mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi dan saling memberikan informasi satu dengan yang lainnya, di mana informasi tersebut bisa mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Sehingga secara garis besar routing dinamik ini adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Nah, routing dinamik ini tuh memiliki berbagai macam. Ada RIP, IGRP, OSPF, EIGRP, dan BGP. Nah, di sini kita akan memfokuskan ke RIP. Oke, Routing Information Protocol atau RIP. Nah, ini salah satu macam routing dinamik yang akan kita simulasikan dalam Cisco Packet Tracer, yang merupakan sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Cara kerja RIP. Nah, yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Yang kedua, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Selanjutnya, jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Jika rutenya udah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Selanjutnya, rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Nah, seperti itu cara kerja RIP. Oke, kita masuk ke percobaan di mana skenarionya, yakni dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, di sini kita akan menggunakan jaringan routing statik di video sebelumnya dan mengubahnya menjadi routing dinamik. Nah, angka percobaan yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Sesuai modul kita akan memasukkan konfigurasi IP dari masing-masing router dan PC dan server. Langsung di Cisco kita bisa lihat. Nah, flash Ethernet 0 ini terhubung dengan PC 1 dalam router 1, ini terhubung dengan PC 2, serial 2 terhubung dengan router 2, dan serial 3 terhubung dengan router 3. Setelah itu juga di PC dikonfigurasi juga IP-nya sesuai dengan modul dengan IP, subnet max, dan gateway seperti ini. Selanjutnya juga router 2, serial 2 terhubung dengan router 1, serial 3 terhubung dengan router 3, lalu flash Ethernet 0 ini terhubung dengan PC 3. Begitu juga yang lainnya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yakni isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Nah, di router 1 kita isikan seperti ini. Di router 2 seperti ini, dan di router 3 seperti ini.
Lalu kita masuk di Cisco packet tracernya, dimana router 1, lalu routing RIP. Nah, add-nya networknya di sini. Nah, ini yaitu 12.12.12.0. Ini akan berubah menjadi seperti ini karena ini termasuk kelas 4. Seperti itu. Lalu router 2, dimana ini menuju router 1, ini router 3, dan selanjutnya ini menuju PC 3. Nah, sedangkan router 3 ini memiliki 4 network, dimana routing RIP nya ada menuju ke router 1 melalui, terus ini melalui router 1 juga menuju PC 2, lalu melalui router 2, selanjutnya ini menuju server 1 dan server 2. Nah, setelah konfigurasi network RIP itu, kita lanjutkan ke step 3. Nah, di step 3 ini, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut, di mana router config min router sama dengan no auto summary dan version 2. Nah, kita masukkan perintahnya di tab CLI. Nah, di sini no auto summary dan version 2. Lalu di router 2 juga no auto summary dan version 2. Nah, seperti itu. Begitu juga nanti di router 3. Lalu ke langkah selanjutnya, langkah yang keempat, dimana agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config, lalu global, lalu setting, lalu save. Jadi seperti ini, di menu config, lalu global, settings, dan langsung kita save konfigurasi yang udah kita bikin. Itu juga di router 2 dan di router 3. Karena jika tidak di-save settingan tersebut akan kehilangan konfigurasinya, dimana kita akan mereset dengan power cycle agar tetap tersimpan dan berlaku ke semua router. Lalu kita ke tahap kelima, dimana untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device atau Alt plus S atau gambar yang seperti ini. Dimana langsung aja di sini kita tekan S di sini. Nah, ini tandanya masih merah. Kita tunggu sampai beberapa detik sampai warnanya menjadi hijau, dimana portnya akan menyala. Nah, ini berarti kita udah selesai konfigurasi dynamic routing RIP versi 2. Nah, selanjutnya kita ke tahap 6, yaitu untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router. Silahkan masukkan perintah berikut pada CLI router show IP route dan akan tampil hasil tabel routing seperti berikut. Di router 1, di tab CLI yaitu show IP route. Nah, di sini bisa kita lihat. Yang ini kita lihat yang R-nya aja. Untuk IP yang ini menuju server 1
melalui via router 3, lalu ini menuju server 2 melalui via router 3 juga, dan yang ini menuju PC 3 melalui via router 2. Selanjutnya di router 2 tap CLI. Nah, di sini juga show IP route. Nah, di sini menuju server 1 melalui router 3, lalu menuju server 2 melalui router 3 juga, dan ini menuju PC 1 dan PC 2 melalui router 1. Begitu juga di router 3. Lalu tahap ketujuh, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut: edit filter event list, IP versi 4, ICMP, dan lakukan perintah seperti berikut. Jadi ke simulasi, edit filter event listnya jadi ICMP aja. Setelah itu kita coba kirim PDU dari PC 1 ke PC 2. Oke, bisa dilihat berhasil. Ini kita delete, kita coba dari PC 1 ke server 1. Nah, berhasil juga. Coba kita kirim PDU dari PC 1 ke server 2 maksud saya. Oke, jadi berhasil. Begitu juga selanjutnya, baik dari PC 3 ke server 1 maupun dari server ke PC 3. Selanjutnya tahap yang ke-8. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Di sini di PC 1 confirm, kita lakukan tracer. Ke server 1. Nah, di sini bisa kita lihat jalannya rutenya, yakni melewati router 1, lalu ke router 3, lalu terkirim ke server 1. Selanjutnya kita coba menuju server 2, dimana IP-nya 43.43.43.1. Nah, bisa dilihat juga bahwa dia akan mengirimnya ke router 1, lalu ke router 3, selanjutnya akan dikirimkan langsung ke server 2. Nah, ke tahap yang ke-9, dimana buat skenario jalur routing R1 ke router 3, jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 ke router 3. Misal interface serial router 3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Nah, kita coba tes, dimana di sini kita matikan portnya di serial ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan muncul warna merah. Kita tunggu, lalu kita tekan simulasi nih. Apakah pindah jalurnya? Kita lihat dulu yang tadi. Kita akan mengirim dari PC 1 ke server 1. Nah,
Di sini dia akan mencari router pengganti karena router 3 tadi, jalur router 3 ke router 1 tadi itu sudah kita disable atau sudah kita matikan portnya. Nah, di sini bisa kita lihat berhasil. Kita delete. Sekarang kita coba kita mengirim PDU dari PC 1 ke server 2. Dimana akan sama seperti tadi, akan mencari router pengganti yaitu router 2. Seperti ini. Jadi, kesimpulan routing dinamik yaitu jika mengalami perubahan network akan otomatis mencari sendiri router penggantinya. Nah, sekian dari saya. Thanks for watching. Have a nice day.